Dia yang telah mengutus dirinya, kan gitu, Ibu. Ya, Kalau boleh tahu Ibu dari dia sekte yang mana ini? ya enggak, saya belajar sendiri, saya Gemim, tetapi saya berpikir begini, kok ini pendeta mengajarkan tapi soalnya terlalu berbelit-belit, kalau kalau misalnya menjelaskan Alkitab terlalu apa ya, mengambang begitu. Pernah saya tanyakan, Pak, Pak Pendeta, kalau Yesus itu Allah, waktu dia berdoa di Taman Getsemani, dia berdoa kepada siapa? Dia kan Allah. Terus dia berdoa kemana? Oh, dia berdoa. Mengajar kita berdoa. Bagaimana cara berdoa? Oh, berarti dia berdoa itu bohong. Karena kan Berpura-pura. dia pendeta bilang, oh dia mengajarkan kita berdoa. Jadi saya tanya, saya bilang, oh berarti Yesus itu berdoa bohong. Tidak, dia berdoa benar-benar itu. Tapi yang kalau dia berdoa benar-benar itu berdoa kemana? Kan saya lihat itu ada kayak 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 sinar, itu siapa itu? Oh itu Bapa di surga. Terus itu Bapa di surga siapa? Dia sendiri. Kok bisa dalam satu di bumi, satu di surga? Saya bilang begitu, bilang, oh ya memang itu karena Allah itu kuasa, tapi tidak seperti juga itu Allah mau membohongi kita. Allah bilang, inilah anakku yang kuutus. Terus dia sendiri yang turun, berarti Allah kita bohong kalau gitu. Kalau memang dia mau turun sendiri, pasti dia ngomong, saya mau turun sendiri. Ya kan begitu. Loh, oh tidak seperti itu. Saya buka sendiri, saya punya Alkitab, saya teliti sendiri. Oh bahwa apa selama ini Pak Pendeta kayaknya tidak sesuai dengan apa yang Alkitab dia ajarkan. Makanya saya inisiatif sendiri buka begitu. Iya, iya, iya. Ya, jadi saya bersyukur ya kalau misalnya dari pihak Kristen ada yang mendudukkan Yesus itu sebagai rasul, sebagai utusan Tuhan, dan tidak mencampur adukkan kemudian Tuhan yang Maha Esa ini dengan kedudukan makhluk berupa yang bernama Yesus, berupa manusia yang datang sebagai hambanya yang suci untuk mengajarkan kemudian Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Jadi hanya tinggal satu langkah lagi ketika ibu sudah memahami bahwa Yesus itu adalah rasul, dia utusan Tuhan, yaitu bagaimana mendudukkan ajaran Yesus ini, cakupannya hanya berlaku untuk Bani Israel saja. Beliau datang di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang yang sesat dari umat Israel. Nah, bagaimana ibu menyikapi pernyataan Yesus tersebut? Dibuka mute-nya, Ibu. Ibu dijawab, Bu. Buku Ibrani di mobil MG. Coba cek dulu. Tolong dibuka mute-nya, Bu, positif dibuka mute-nya, ke mute itu mikrofonnya. Ya. Di Matius 24 ayat 14 kalau nggak salah itu, Pak. Di situ ada dibilang, pergilah kamu jadikanlah. Ya, jadikanlah murid. Tertulis itu ada kan di situ dari semua bangsa kan tertulis di situ. Ya, tapi sangat disayangkan karena itu terjemahan yang melanggar semua nasihat Yesus, di mana semua cakupan-cakupan dakwah beliau atau penginjilan beliau itu hanya mencakup kepada Bani Israel saja.
Bahkan diakui sendiri oleh Lukas di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 23, dari keturunannya lah sesuai yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel. Juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Nah, Yesus pun mengakui, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Matius 15:24. Kalau dikatakan jadikanlah semua bangsa muridku, berarti kontradiksi dengan keadaan Yesus ketika bertemu dengan seorang Samaria. Seorang Samaria, kemudian seorang ibu yang menginginkan anaknya sembuh dari penyakitnya, kemudian itu memohon, mengemis kepada Yesus agar supaya anaknya disembuhkan. Tapi Yesus hanya sekedar dimintai menyembuhkan anak saja yang sifatnya duniawi, dia menolak. Dia mengatakan tidak patut roti yang dipersiapkan, yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Lalu ibu itu mengatakan, benar ibu, benar Tuan, katanya. Tetapi bukankah anjing makan remah-remah atau sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Imanmu betul, imanmu besar ibu. Jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Berarti Yesus mengaminkan wanita yang percaya kalau dia itu sebagai Mesias, yang percaya kalau dirinya itu adalah utusan Tuhan, itu didudukkan oleh Yesus hanya sebagai pemakan remah-remah alias anjing. Apatah lagi yang hidup di zaman sekarang ini dianggap apa oleh Yesus? Sedangkan Yesus di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6 dikatakan Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umatku Israel. Itu kata Yesus. Jadi murid yang setia tidak akan mungkin keluar dari Bani Israel, tidak mungkin. Adapun Matius 28 nomor 19 itu mohon maaf saya harus katakan itu adalah penambahan yang tidak ada di manuskrip. Tidak ada di manuskripnya. Matius 28 itu hanya sampai kepada data 15. Bahwasanya yang harus tersiar sampai hari ini adalah tentang tentara-tentara upahan. Tak ada hubungannya. Jadi kalau ibu sudah mengakui beliau ini adalah seorang rasul utusan Tuhan, berarti ibu sudah bagian, imannya itu sudah bagian daripada imannya umat Islam. Sayangnya ibu merasa Yesus diutus untuk ibu dengan menggunakan data-data sisipan. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Beritakanlah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Padahal terjemahan yang sesungguhnya berdasarkan original dari bahasa Yunaninya itu sendiri katakan, jadikanlah murid seluruh bangsa muridku. Itu terjemahan yang betul. Jadikanlah murid segala bangsa muridku. Artinya segala bangsa muridnya itu ada 12 suku bangsa. Di antaranya Benyamin, di antaranya Nat, di antaranya Lewi, Yusuf, dan seterusnya. Bukan kita orang Indonesia, kita bukan bangsa muridnya. Bangsa murid Yesus itu ada 12. Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 ini? Cuma 12 saja muridnya. Makanya nanti ibu ada pada Matius 7 22-23 orang-orang yang kemudian sampai pada level bermujizat mengusir setan. Tapi Yesus menolak mereka. Menolak mereka. Al-Quran mengatakan itu juga, bahwasanya wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Di saat manusia semua dikumpulkan di hari kiamat, Yesus akan menolak. Kata Allah, apa yang mereka sembah di dunia selain daripada aku akan menjadi musuh bagi mereka. Dan akan menolak pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan terhadap dirinya. Nah itu yang dikatakan di dalam Al-Quran. Betul saja, jadi saudara-saudara Kristen kemudian ini
saudara-saudara Kristen, mohon maaf saya katakan, Katolik dalam hal ini, agama pertama menyembah kepada manusia bernama Yesus itu Katolik, itu ditegur oleh Al-Quran, dijelaskan oleh Al-Quran, mereka akan ditolak oleh yang mereka sembah, yaitu Yesus. Dan Matius 7:22, 2-23, betul, Yesus itu kemudian mengusir mereka. Nah artinya, kalau Katolik aja sudah keliru, sementara ibu hanyalah menganut agama yang pecahan-pecahan dari agama Katolik, ya, Katolik aja ditolak oleh Yesus. Lagian Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kisah Para Rasul 13:23. Dari keturunannya lah sesuai yang telah dijanjikan Allah. Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel. Bagi orang Israel. Berarti bukan kita. Bukan ibu, bukan saya. Nah, saya kira begitu ibu. Demikian. Iya, saya paham maksudnya. Tapi apa ya? Tapi kalau di Kisah 4 ayat 12 kan juga di situ ada dibilang keselamatan tidak pada siapapun kecuali di dalam Dia atau Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada, di bawah kolong langit ya, berarti tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, olehnya kita mendapatkan keselamatan. Itu maksudnya apa? Oke. Ini sebenarnya adalah sesuatu yang sifatnya, mohon maaf saya harus katakan, sesuatu yang sifatnya pembodohan dan hanya berlaku kepada orang-orang yang tidak mau menggunakan akal. Mohon maaf ditutup aja dulu Bu, noise-nya kencang kali. Jadi kalau ibu membaca dalam Kisah Para Rasul 4:12 yang ibu maksud ini, dan keselamatan tidak ada dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Bisa di-mute nggak ini? Host, ada nggak yang bisa proaktif untuk memute ibu kita ini? Nggak boleh kuping ibu. saya. Jadi kalau nggak bicara di mute aja ibu. Itu positif. Ya, makasih. Oke. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Ini bohong. Karena sebelum anak Maria diberi nama Yesus, terlebih dahulu asisten Nabi Musa itu lebih dulu menyandang nama ini. Ya, Yesua. Yesua ini adalah nama yang lebih dulu disandang anak dari Nun, Yesua bin Nun. Jadi ini adalah, mohon maaf, ini adalah pengajaran kebohongan. Karena bukan Yesus orang pertama yang menyandang nama Yesua. Yesua itu sudah pernah disandang oleh asisten Nabi Musa, yaitu Yesua bin Nun. Kalau ini Yesua Hamasia, atau Yesua ibnu Maryam, atau Yesus atau Isa anak laki-lakinya Maryam. Ada lebih dulu menyandang nama itu, yaitu Yesua bin Nun. Jadi ini kebohongan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Lagian ini bukan ucapan Yesus. Ini ucapan asisten Paulus bernama Lukas. Itu. Jadi ini tidak bisa dijadikan sebagai alasan. Kenapa saya katakan tidak bisa dijadikan sebagai alasan? Coba ibu baca di Matius 21 nomor 31. Apa kata Yesus di situ? Pemungut cukai dan wanita-wanita sundal itu lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga. Apa alasannya? Karena mereka percaya kepada Yohanes Pembaptis. Berarti di dalam nama Yohanes Pembaptis, pesundal dan pemungut cukai lebih dulu masuk ke dalam surga, ibu. Jadi orang-orang itu diselamatkan hanya oleh karena mereka mengikuti pengajaran Yohanes Pembaptis. Nah ini makanya Kisah Para Rasul 4 nomor 12 hanya digaungkan oleh pendeta-pendeta dan pastor-pastor untuk menggait orang-orang yang tidak belajar Bible agar mereka dengan setia rela susah payah bekerja sebulan penuh dan menyumbangkan secara tanpa dalil
kepada pendeta dan pastor 10% untuk kekayaan pribadi mereka. Ini yang disebut-sebut selalu pendeta ini untuk menjual Yesus. Tak ada keselamatan, jangan keluar, jangan belajar hanya di Yesus. Itu cuma tipuan. Sebenarnya orang yang pertama menggunakan nama Yosua itu adalah asisten Nabi Musa. Nah, silakan. Yang saya tahu kalau yang pajak itu, pungut pajak itu dengan perempuan yang tadi dibilang itu, kalau saya itu mereka itu bertobat. Jadi makanya Yesus bilang kalau misalnya biar masuknya ke Sunda, kalau dia mau bertobat dia bisa masuk kerajaan surga, itu mungkin maksudnya. Iya, itu betul. Jadi bukan mendudukkan Yesus ini sebagai, ini kan yang ingin disampaikan kemudian oleh Lukas, mendudukkan Yesusnya sebagai Tuhan yang datang menjelma menjadi manusia, sama seperti Paulus. Sedangkan menurut Yesus, cara untuk masuk surga itu bertaubat, itu betul, beramal. Makanya Yesus mengatakan perbanyaklah harta surga. Karena harta surga itu tidak dimakan oleh kara, tidak lekang oleh waktu. Harta surga yang dimaksud di situ adalah amal kebajikan. Coba lihat di dalam Matius 19, mulai dari nomor 16. Ketika ada seorang bertanya kepada Yesus, "Guru, apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa masuk ke dalam surga?" "Apa yang kamu temukan bacaan di dalam Taurat?" kata Yesus. "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini orang lain, hormati ibumu," dan seterusnya. Apa kata orang itu? "Aku sudah melakukan itu." Kata Yesus, "Kalau begitu tinggal satu." Apa? "Jual semua hartamu, berikan kepada anak yatim, berikan kepada si miskin. Kalau kamu sudah melakukan itu, maka datanglah kemari, ikutlah denganku." Tak ada cerita-cerita kemudian bahwa akulah satu-satunya jalan, percaya kepada Yesus. Percaya sebagai apa? Percaya sebagai rasul. Sebelum dia datang, orang yang hidup pada zaman Musa, apakah percaya kepada nama Yesus baru bisa selamat? Enggak. Yesus tak dikenal. Bahkan Yesus itu nama palsu itu Yesus. Yesus itu nama orang Yunani, nama orang Romawi. Maria atau Miriam dalam bahasa Aramaik itu tidak mengenal Yesus. Yesus itu tokoh fiktif buatan barat, buatan orang Romawi, demi untuk menggantikan dewa mereka, dewa Zeus, Hercules. Yesus itu nama aslinya Yesua atau Isa atau Isa dalam Islam. Tak ada itu Yesus. Us itu orang Yunani. Jadi ketika kemudian dikatakan ini mau didudukkan ini sebagai perkara benar, itu juga tidak keliru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bohong. Bohong itu. Kenapa? Karena nama-nama lain itu banyak yang Kristus juga. Harun Kristus, Daud Kristus, Salomo Kristus, Saul Kristus. Bukan cuma Yesus yang Kristus. Nama-nama yang tadi itu nama-nama yang diberikan, termasuk Ismail. Itu adalah nama-nama yang Tuhan langsung berikan kepada mereka, termasuk Ishak. Jadi ini tipuan. Nah, sedangkan kedudukan umat Islam di sini adalah ketika mendudukkan Yesus yang kami maksud Isa sebagai rasul, sebagai utusan Tuhan, itu adalah satu hal mutlak yang harus dihadirkan dalam iman Islam. Dalam iman Islam, kami umat Islam wajib hukumnya mengenal nama Isa atau Isa alaihi salam yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Wajib, nggak boleh tidak. Tidak sah imannya seorang Islam kalau tidak beriman kepada para nabi, termasuk beriman kepada Isa alaihi salam. Nah, seperti itu Ibu. Iya. Buka, silakan. Iya.
saya sudah bisa paham. Tapi ya itulah selama ini yang saya baca di Alkitab, ada sisipan kayak gitu. Iya, Ibu. Tapi Alhamdulillah. saya boleh tanya? Silakan. Dengan senang hati. Ya gini, kan banyak sedengar orang Kristen bilang bahwa maaf ya, Muhammad itu tidak ada, katanya tidak ada apa ya, dia bersaksi dirinya sendiri gitu. Hmm. Iya. Sedangkan saja Yesus ada saksinya, ada yang melihat. Baik. Tapi mereka tidak itu, apalagi katanya Muhammad itu tidak ada saksinya. Dia bersaksi dirinya sendiri begitu. Itu bagaimana? Benar Baik. atau bagaimana atau salah? Baik, Ibu. Bagi kami umat Islam, sebuah kebenaran itu tidak perlu pengakuan dari orang. Misalnya nih, Bang Suma dapat prestasi dari kantor. Saya nggak butuh pengakuan tetangga. Saya nggak butuh pengakuan siapapun. Dan tanpa pengakuan mereka, prestasi itu, penghargaan itu benar-benar ada di genggaman saya. Kebenaran itu tidak perlu saksi. Seperti contoh yang sering saya uraikan, ada seorang anak dibunuh di tempat yang gelap. Pembunuhnya melakukan dengan sangat terlatih, sampai-sampai tidak ada yang mencium kejadian tersebut. Anak itu benar-benar dicincang, ya, kemudian dibunuh, dikubur, entah di mana dibuang. Berjalan waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tak ada yang melihat itu. Orang tuanya hanya mengatakan anakku hilang entah kemana. Sudah ikhlas karena udah 10 tahun yang lalu kejadiannya. Pertanyaannya, apakah kejadian itu menjadi tidak benar? Karena tidak ada yang menyaksikan. Tetap aja betul. Makanya kami umat Islam itu, pedoman kami hanya Quran. Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi ilmi. Allah menjadi saksi atas Nabi Muhammad yang kepadanya diberikan Al-Quran. Allah menurunkan dengan ilmunya. Wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Dan para malaikat pun menyaksikan itu. Dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Jadi kebenaran itu tidak perlu banyak saksi. Mau dia 1 saksi, 2 saksi, itu tak masalah. Kebenaran itu mutlak kebenaran. Justru satu kebohongan yang dipaksakan untuk menjadi benar, maka harus butuh kesaksian-kesaksian palsu. Semakin banyak saksi itu justru semakin mencurigakan. Ini kok banyak kali saksi, tapi nggak ada satupun nama yang bisa disebut. Contoh, ketika Lukas menerima pemberitaan, dikatakan malaikat datang kepada mereka, disaksikan oleh banyak gembala di padang rumput. Ditanya, siapa nama gembalanya? Banyak namanya, pokoknya banyak. Satu aja sebutkan. Pokoknya banyak. Satu aja, pokoknya banyak. Siapa saksi melihat Lukas bertemu dengan Yesus? Pokoknya banyak. Siapa saksi melihat Yesus bertemu dengan Paulus? Pokoknya banyak. Siapa yang saksi melihat kemudian Markus bertemu dengan Yesus? Pokoknya banyak. Intinya apa? Percaya aja. Kalau Al-Quran tidak. Al-Quran itu Allah yang menjadi saksi. Orang yang sesaman dengan Rasulullah, istrinya, pamannya, mertuanya, sepupunya, pamannya, tantenya, semua jadi saksi. Apa buktinya? Sejazirah Arab Islam. Berarti mereka penikmat daripada kebenaran Al-Quran. Kalau Al-Quran itu tidak betul, sehari, 2 hari, 3 hari sepeninggal beliau, Arab kembali murtad. Tetapi selama beliau berdakwah, selama beliau menyampaikan risalah Islam, berpuluh tahun, Nabi Muhammad, mereka lihat orangnya terpercaya, orangnya tidak punya cacat, orangnya tidak pernah bohong. Apa yang dilakukan betul-betul memperlihatkan akhlak yang baik. Hanya orang-orang yang membenci mereka, yang tidak sesaman dengan beliau, yang membenci dia, yang tidak sesaman dengan beliau,
yang tidak pernah bertemu dengan beliau, yang tidak pernah bersentuhan dengan beliau, yang ngarang-ngarang cerita untuk menjelekkan beliau. Kejelekan beliau, kalau ada kejelekannya, belum sampai ke Indonesia, orang Arab jauh lebih dulu tahu. Keburukan beliau, kalau betul-betul beliau adalah buruk, pembohong, maka sampai ke Indonesia. Tetapi kemudian orang-orang Arab kemudian yang pertama kali menolak apa yang beliau sampaikan. Selayaknya Lukas, selayaknya Paulus, selayaknya Markus ditolak di tempat di mana dia itu menulis. Artinya penulis-penulis Bible ini orang-orang yang tidak dipercaya. Lalu kenapa kemudian tulisan mereka laris? Tulisannya laris karena Romawi kuno, Yunani kuno itu sudah memiliki aliran kepercayaan Hinduisme, Hellenisme, Politeisme, tapi mereka tidak punya kitab. Begitu ada penulis-penulis yang tadi menghadiahkan kitab kepada mereka, haluluda, mereka kemudian punya kitab. Karena mereka punya kekuatan, kitab yang dianggap suci. Kerajaan Romawi siapa yang tak kenal? Imperium Romawi siapa yang tak kenal? Begitu Imperium mengatakan, Kaisar mengatakan, wajib hukumnya kalian menjadi Katolik, tidak penggal. Maka semua orang di bawah kuasa Kekaisaran Romawi akan menjadi Katolik. Berkuasalah agama itu. Tapi kenapa Yesus sendiri tidak pernah Kristen? Kenapa Yesus sendiri tidak mengenal perjanjian baru? Kenapa Kristen sendiri tidak memberikan legitimasi kepada penulis perjanjian baru? Kenapa Yesus tidak pernah masuk gereja? Kenapa Yesus tidak memberikan legitimasi terhadap kekristenan, terhadap Romawi, terhadap Katolik, dan seterusnya? Kenapa? Nah, orang yang cupu tidak menggunakan akal, apa katanya? Pokoknya kami percaya Bang Suma, karena banyak saksi-saksi. Hati-hati. Pembohong ketemu pembohong, lalu kemudian bertemu dengan pembohong, lalu dibenarkan oleh pembohong, lalu diaminkan oleh pembohong, maka kebohongan dan kebohongan akan menjadi seperti seakan-akan. Seakan-akan. Saya ulang, kebohongan itu kalau didukung oleh kekuatan, maka kebohongan itu seakan-akan nampak seperti kebenaran. Islam tidak akan sampai ke Indonesia kalau apa yang ibu jadikan standar saksi. Rasulullah menerima Al-Quran. Misalnya wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaqa. Ayat ini disampaikan Rasulullah kepada para sahabatnya. Diterima. Apakah mereka langsung percaya? Kagak. Sebagian mereka menentang, sebagian mereka menolak. Besok hari Rasul menerima wahyu lagi. Sudah mulai ada yang terketuk hatinya. 2 hari kemudian menerima wahyu lagi. Terketuk hatinya. Sudah mulai ada yang jatuh cinta. Udah mulai ada yang menyatakan menjadi pengikut. Aku beriman kepadamu wahai Rasulullah. Perkenalkan kepada aku Tuhanmu. Siapa Tuhanmu itu? Rasulullah memperkenalkan. Ini orang semua jatuh cinta. Sehingga sebenua Arab kemudian la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. 1400 tahun Yesus konon penguasa, namanya hebat. Bahkan sebagian besar orang Kristen lebih mula-mula menganggap dia adalah jelmaan Tuhan. Tapi kok ditolak? Tapi kok gagal? Nah, terakhir, berbicara mengenai kesaksian ibu. Coba kita baca di dalam Yohanes 8. Apa pengakuan Yesus di sana? Jika engkau menghakimi manusia. Apa? Gini, aku tidak pernah menghakimi manusia. Gitu ya, teman-teman. Gini, kamu menghakimi menurut manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku Yesus menghakimi, maka penghakimanku itu betul. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri. 1, dan Bapa yang mengutus aku juga bersaksi tentang diriku. 2. Berarti cukup 2. Aku dan Bapakku saja. Anda mau terima, Anda mau tidak terima, EGP. Yang jelas aku menghakimi bukan dari diriku sendiri, tetapi dari Dia, Bapa yang telah menemani aku. Aku tidak seorang diri, aku berdua dengan Bapa. Sebab di dalam kitab Tauratmu pun dikatakan 2 orang sah itu, 2 orang saksi itu adalah sah. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. Lakinillah
yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi ilmi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Justru Rasulullah ini bukan cuma berdua dengan Allah, tapi disaksikan oleh para malaikat. Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diturunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad. Allah menurunkannya dengan ilmunya, dan para malaikat-malaikat pun menyaksikan, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Wa kafa billahi syahida. Jadi bagi kami tak ada keraguan. Karena Al-Quran dihafalkan bukan berdasarkan kesaksian. Kalau berdasarkan kesaksian bahaya. Kenapa? Karena bisa jadi orang-orang yang ada di sekelilingnya itu bersaksi palsu. Kenapa? Karena mereka ini bukan nabi. Yang nabi cuma satu, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau mereka menjadi saksi, aku bersaksi, aku bersaksi, aku bersaksi, bagaimana kita bisa menjamin orang-orang selain daripada nabi itu kesaksiannya betul? Apa jaminannya? Apa jaminannya? Tidak bisa. Pejabat sekarang sekolah tinggi-tinggi menjadi prop, disumpah dengan Al-Quran, disumpah dengan Bible, berjanji atas nama Tuhan. Faktanya mereka pembohong. Ada, bukan di negara kita, tapi di luar sana. Faktanya mereka berbohong, padahal sudah bersaksi. Tapi kalau Allah yang bersaksi dengan Rasulnya, dengan Nabinya, tak ada keraguan untuk itu. Nah, inilah yang disifati oleh kitab ibu. Disaksikan, 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 disaksikan. Siapa mereka? Disaksikan oleh ini, disaksikan oleh itu. Mereka ini siapa? Wong Paulus aja kita tidak tahu siapa bapaknya, siapa mamanya. Tiba-tiba menghadiahkan 13 buku kepada Romawi. Paulus ini anaknya siapa sih? Kok bisa menentang perkataan dari yang maha tinggi yang datang kepada para nabi? Kita nggak tahu. Nah, inilah hebatnya orang Katolik. Percaya begitu saja pemberitaan dari Paulus, yang mereka pun bingung siapa nama bapaknya, siapa nama ibunya, orang dari mana, bagaimana masa kecilnya, masa remajanya, masa kanak-kanaknya, masa dewasanya. Mereka nggak tahu, gelap. Tapi karena mereka memiliki aliran kepercayaan politeisme yang tidak memiliki buku kitab suci, maka begitu mereka menyeleksi di konsili-konsili atau kitab-kitab yang mereka kanon, seketika mereka melantik kitab-kitab tersebut sebagai kitab suci mereka. Itulah yang terjadi, Ibu. Jadi bagi kami umat Islam, kami tidak butuh saksi. Yang kami butuhkan adalah kebenarannya. Apa yang diterangkan Al-Quran 1400 tahun kemudian bisa kita lihat realisasi atau bukti yang termaktub di dalamnya. Kita bisa buktikan dari segi ilmu, dari segi kedokteran, dari segi pendidikan, dari segi ketajaman akal, dari perkataan yang ada di dalamnya tentang orang-orang kafir, tentang apa yang akan terjadi, bumi, laut, daratan, langit, semua diterangkan dalam Al-Quran. Jadi nggak butuh saksi. Tetapi kamilah seluruh umat Islam ini yang bersaksi atas kebenaran Al-Quran itu. Makanya dikatakan, asyhadu alla ilaha illallah. Kami bersaksi, aku bersaksi, tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Selesai. Yang maha melihat, yang maha menyaksikan, yang maha mendengarkan, yang maha mengetahui, itu mendengarkan dan melihat apa yang kami persaksikan. Demikian Ibu. Mohon maaf panjangan. Terima kasih. Masya Allah, ahi alumni kiamat. Barakallahu fiik. Ya, silakan Ibu kalau ada tanggapan atau ada tambahan dari guru-guru saya yang ada di sini. Iya, tadi saya sudah simak, tapi boleh saya bertanya lagi? Soalnya kan Silakan, gini, Ibu. kalau sifat-sifat baiknya seseorang kita tidak perlu bahas, kan baik. Tapi Iya. kan banyak yang saya dengar ya, dan Iya. juga saya sering juga dengar khotbahnya orang Islam bahwa Siap. Nabi Silakan, Bu. Nggak usah Muhammad ragu. itu banyak Ya. banyak hal-hal yang negatif yang dia bikin. Jadi saya pikir begini, kalau saya ikut Muhammad ini, tapi kok saya dengar sifat-sifatnya banyak yang tidak bagus, gitu. Misalnya menikahi anak di bawah umur 9 tahun, terus apalagi menikahi pokoknya banyak tentang pernikahan, kayak pokoknya banyak istrinya gitu. Terus
suruh minum orang apa air air seni ya kan, apa onta, kencingnya Kencing onta onta, Bu, disuruh kencing minum. onta. Iya, yang saya dengar itu kan yang kayak begitu. Tapi mereka tanya sama Ustadz mengiyakan itu. Jadi bilang, ih bagaimana seorang nabi seperti itu. Iya. Bagaimana itu Pak? Baik, baik Ibu. Jadi gini, kalau hal negatif yang diceritakan kemudian yang terjadi pada masa lampau, lalu kita menilainya dengan keadaan kita pada hari ini, ya itu pasti sudah tidak adil itu ya. Pada 1400 tahun silam kita tidak bisa munafik bahwasanya beberapa tahun yang lalu kita masih mendengarkan nenek kita menikah belum tamat SD. Bahkan ada yang menikah belum haid. Apakah itu menjadi sesuatu yang buruk? Apakah itu menjadi sesuatu yang negatif? Bukankah itu cerminan kasih dan sayang? Itu yang pertama. Kita jangan munafik. Siapapun kita di negara ini itu pernah mendengarkan orang-orang terdahulu nikah belum haid, nikah baru kelas 4 SD, kelas 5 SD, baru kelas 6 SD sudah nikah. Tamat SD langsung nikah. Itu udah biasa itu. Apatah lagi mereka yang hidup di padang gurun. Wanita-wanita Arab itu wanita yang kuat. Mereka punya tulang-tulang yang kuat. Mereka punya tulang-tulang yang besar. Tidak sama seperti tulangnya kita orang Asia. Mereka orang padang pasir, padang gurun, yang diberikan fisik biologis yang luar biasa, tangguh. Tidak sama seperti kita. Jadi kalau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui riwayat lemah, karena salah satu hadits yang digunakan untuk menyerang Islam itu, salah satu perawihnya di sana, sanadnya itu adalah orang yang sudah pikun, yang menulis di Irak, bukan di TKP, di tempat kejadian. Urwah, itu dia. Lalu kemudian, kalau menikah anak kecil pada masa itu, bukan anak kecil, usia dini 6 tahun, pada masa itu adalah satu pelanggaran dalam pandangan bangsa Arab. Lalu bagaimana dengan orang Yahudi yang menikah usia 3 tahun? Itu yang kedua. Yang ketiga, andai saja itu betul, kenapa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dihina, tidak direndahkan, tidak dicemooh, tidak disudutkan, tidak dianggap sebagai sesuatu yang melanggar? Bahkan mereka mengagung-agungkan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang keempat, orang yang dinikahi anaknya bahagia, bahagia sebahagia-bahagianya. Wanita yang dituduh sebagai anak kecil pun bahagia sebahagia-bahagianya. Lalu apa yang salah? Wanitanya bergembira, wanitanya bahagia, keluarga bahagia, umatnya bahagia, tempatnya di sana semua berbahagia dengan kepernikahan itu. Lalu siapa kita yang seakan-akan melihat itu adalah suatu keburukan? Mari kita jujur menyikapi. Kita jujur menyikapi. Ada yang disebut histori, sejarah. Pada perang Uhud, perang Badar, syarat untuk mengikuti perang itu, wanita ataupun pria wajib minimal 15 tahun. Siti Aisyah ikut pada perang tersebut. Berarti usianya sudah 15 tahun. Sedangkan menurut sejarah, perang Badar, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum menikahi ibunda Siti Aisyah. Artinya bahwa Siti Aisyah ikut perang 15 tahun usianya dan statusnya belum dinikahi oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis tadi tertolak demi sejarah kebenaran.
Itu poinnya. Yang kelima, Siti Aisyah difitnah, Rasulullah difitnah sebagai pelaku pedofil. Yang disebut pedofil adalah orang yang mengalami kelainan apa itu? Kelainan seks, kelainan birahi. Itu pedofil, kecenderungan bersyahwat, bernafsu terhadap anak-anak. Siapa anak-anak yang dinikahi? Siapa anak-anak yang pernah dicabuli oleh beliau? Tak ada satupun. Siti Aisyah, kalau dia korban pedofil, menurut ilmu kedokteran, korban pedofil akan trauma besar, trauma yang sangat-sangat luar biasa kepada pelakunya. Benci kepada pelakunya yang melakukan terhadapnya. Tidak suka kepada pelakunya. Jangankan melihat yang melakukan itu terhadap dirinya, benda-benda yang pernah dipakai atau diberikan itu akan jijik untuk disentuh. Tapi apa faktanya? Satu-satunya wanita yang menghafalkan minimal 2000 hadits baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah ibunda Siti Aisyah. Subhanallah. Bagaimana mungkin korban pedofil menghafalkan setiap kata yang terungkai, yang terurai kemudian menjadi sebuah kalimat, di mana kalimat itu justru adalah hadis ucapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana tuduhan mereka? Itu yang kelima. Yang keenam, ini yang perlu dipahami oleh saudara-saudara di luar daripada Islam. Kalau melihat dari cerita ini, lalu bagaimana dengan Yesus? Mohon maaf nih, bagaimana dengan Yesus yang berasal dari keturunan pesina? Bagaimana dengan Yesus? Dia anak Daud, katanya Lukas 2:11. Bahkan berasal dari sperma Daud. Roma 1 nomor 3. Roma 1 nomor 3 atau Roma 3 nomor 1. Yesus itu berasal dari spermato Daud. Dari benih Daud. Daud di dalam Bible diceritakan sebagai pesina. Mengintip istri orang lagi mandi. Lalu melakukan tindakan yang tidak senonoh. Lalu memerintahkan suami wanita tersebut ikut perang. Meninggal dia. Lalu diambilnya Bersyeba ini sebagai istrinya. Ya kalau sah. Ya kalau hanya sebagai gondek. Sebab di dalam Bible, Nabi Daud itu memiliki ratusan gondek. Begitu juga Salomo. Lalu bagaimana dengan Rifka? Yang dinikahi dengan Ishak. Benar ya? Menurut tradisi Yudaism, beliau menikahi Ribka di masa Ribka masih berusia berapa tahun? Ada yang tahu berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Itu nyatu sama perut itu bolongnya tuh. Ini apa ini? Jadi hal-hal kayak begini sengaja disuntikkan otak-otak orang supaya mereka semakin jauh dari Islam, agar mereka tidak keluar dari komunitas yang mempersembahkan 10% dari harta mereka setiap bulannya. Maka disuntikkan tuduhan-tuduhan yang keji terhadap baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan minuman air kencing, kencing ontah dan seterusnya. Pada masa itu belum ada rumah sakit, belum ada obat diare, belum ada obat flu, belum ada obat asma. Kemudian ada pendatang masuk di kota di mana Rasulullah Muhammad SAW ada berdiam pada masa itu. Beliau sakit. Lalu Rasulullah arahkan, kamu ke sana, minum air kencing ontah dia supaya engkau sembuh. Apa yang terjadi? Orang itu minum campur dengan susu onta, sembuh orang itu. Apa yang terjadi? Itu berlaku hanya oknum tersebut, bukan diperintahkan kepada umat Islam. Wahai umat Islam, minumlah kencing onta
Tak ada itu dalilnya, tak ada. Itu hanya kejadian pada masa itu. Berlaku hanya pada si fulan itu aja. Tetapi apa yang terjadi? Menurut penyelidikan para pakar, kencing atau seni onta itu bisa membunuh bibit-bibit kanker. Rupa-rupanya ada manfaatnya. Lalu bagaimana kalau dibandingkan dengan Yehezkiel 4:12 atau Yehezkiel 4:15? Firman Tuhan kepadaku, berikanlah kotoran lembu atau kotoran manusia. Hendaklah kemudian kau membakar rotimu. Makan roti yang kau bakar di atas tai kering manusia. Ini apa ini? Ini perintah. Maka makanlah roti itu seperti jelai yang bundar. Dan engkau harus membakarnya di atas kotoran atau tai manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Ini kenapa saudara-saudara Kristen tidak perhatikan? Ini perintah. Yehezkiel 4:12. Makanlah roti itu yang kau bakar di atas tai manusia. Jadi tai kering dibakar, di atas tai kering ini akan ditaruh roti untuk dipanggang. Jadi pemanggangan roti yang berasal dari bara tai kering. Kenapa Kristen tak lakukan? Kalau itu yang dijadikan sebagai acuan. Sayangnya kami umat Islam tidak disibukkan dengan menghujat, dengan mencari data-data seperti ini. Belum lagi di data lain, seperti orang yang makan tainya sendiri dan minum kencingnya sendiri yang ada di atas tembok, di atas pagar. Ada itu dalam Bible. Yesaya 36:12. Yesaya 36. Coba. Tapi kami tidak menghabiskan waktu untuk mencari itu, enggak. Kenapa? Kebenaran tetaplah akan menjadi kebenaran. Dan kejahatan, keburukan akan tampak seperti keburukan meskipun orang berupaya menampakkan yang baik-baik. Sehebat apa kemudian gaungan agama Kristen, agama kasih? Sehebat apa? Tapi tidak bisa. Tidak bisa. Sehebat apa kemudian Kristen disebut sebagai agama kebenaran? Tapi tidak bisa. Muncul upaya-upaya Kristen untuk mengiklankan agamanya sebagai agama benar, tapi Tuhan berkata lain. Muncul orang yang memproklamirkan Kristen agama benar, tapi muncul di benua lain orang-orang Kristen sendiri mencetak Bible yang khusus untuk kaum Gehei. Orang Kristen berjuang menggaungkan Kristen agama kasih. Di sisi lain kemudian Allah menutup itu semua dengan memperlihatkan bagaimana gereja-gereja mengkawinkan antara orang-orang yang sama jenis. Bahkan mereka kemudian memiliki komunitas dan sekte, yang mana sekte itu adalah sekte orang-orang sesuka sesama jenis. Tuhan membuka aib itu semua. Bagaimanapun Islam dihujat, direndahkan, dihinakan, Allah membalasnya dengan sendiri dari orang Kristen itu sendiri yang memperlihatkan pertontonan seperti itu. Jadi tidak perlu kemudian kami mencari data-data, kecuali ada yang bertanya, kenapa di Islam gini dan seterusnya. Ingat, itu sifatnya hanya temporer. Waktu itu ada seorang yang datang kepada Rasulullah, kemudian minta untuk disembuhkan, Rasulullah perintahkan, kamu minum itu. Itu hanya sesuai pada kondisi itu. Bukan diperintahkan untuk selanjutnya. Berbeda dengan Yehezkiel 4:12 ini. Memang perintahnya untuk makan roti yang dibakar dari hasil tai kering. Dari pembakaran tai kering manusia. Artinya kalau ini diikutin, maka orang Kristen kalau berak itu tidak boleh di kloset. Orang Kristen itu harus menyimpan nya di piring, atau di wajan, atau di apa itu, baki, atau di apa ini, tempat-tempat piring lah, piring. Untuk apa? Untuk dijemur, biar dikeringkan. Tampan. Ya, tampan. Untuk dikeringkan. Habis itu sudah dikeringkan, ditumpuk di lemari. Sebagai apa? Sebagai alat pembakaran roti ketika mereka ingin makan roti. Itu yang celaka kalau musim hujan. Susah mengeringkan. Jadi menumpuk. Orang Kristen ini kan kalau, sorry ya, semacam Pak Bom itu kan 6 kali berak satu hari. Beraknya itu 3 kilo minimal. Nah ini bahaya kalau musim dingin, musim hujan. Mau di mana dijemur tainya Pak Bombo itu?
Ya saya kira begitu Ibu. Mohon maaf ketika ada kata-kata yang kurang berkenan. Memang orang yang hanya mendengarkan ciutan tentang Islam yang tidak belajar tentang Islam kepada sumbernya, ya begitulah adanya. Terima kasih atas pertanyaan Ibu, tapi Ibu jangan mengikuti yang tadi yang saya katakan, tiba-tiba besok Ibu mengajak orang-orang untuk mengeringkan kotoran. Jangan, silakan Ibu. Ya enggak lah, tentunya Ya. yang saya petik yang baik, yang tidak lah. Gitu. Masya Allah, iya Ibu, silakan. Cuma nanti capek ini kalau saya bertanya lagi, nggak capek. Ya? Enggak Ibu, biar Tanya aja Bu, nggak apa-apa. misal. Ntar dikik balik, nggak apa-apa. Ini juga ada seorang ustadz, makanya saya ragu karena ustadz sendiri yang bilang kan gitu. Dia bilang gini, videonya lagi viral itu kalau nggak salah, bahwa Al-Quran itu 75% diambil dari kitab suci Alkitab, dan dia bilang begitu. Jadi cuma 25% itu ditambah-tambah katanya. Ini seorang ustadz ada lagi viral itu bilang, oh begitu ya. Ustadz siapa namanya Bu, izin itu Bu? diambil dari kitabnya orang Kristen. Ustadz siapa namanya Bu? Izin. Ada sih saya ada itu, tapi saya tidak bisa buka. Ada saya simpan. Ya, boleh saya tanggapi ya Bu ya. Iya Bu. Ya. Ya, baik. Jadi kalau ada ustadz yang mengatakan itu, mungkin yang mendengarkan ini yang kurang nangkap. Atau bisa jadi ustadznya ini seperti Pendi Aceh mungkin ya, semisal itu. Karena kalau dikatakan Al-Quran itu diambil dari Bible, itu mustahil. Karena baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah membaca kitab-kitab terdahulu. Tidak ada kemudian sejarahnya Rasulullah itu membaca kitab terdahulu. Al-Quran menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Wa ma kana li rasulin ayati bi ayati illa bi isnillah. Tolong tegur saya kalau saya salah baca ayat. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau wahai Nabi Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak ada seorang rasul pun membawa satu mukjizat kecuali atas izin Allah. Artinya apa yang dituliskan oleh para sahabat, yang dihafalkan oleh para sahabat, yang bersumber dari Rasulullah, semua itu adalah hal yang diceritakan oleh Allah terkait dengan nabi-nabi yang terdahulu atau utusan-utusan terdahulu. Ada yang diceritakan, ada juga yang tidak diceritakan. Makanya Al-Quran mengatakan, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasha'u min ibadina wa innaka tahdi ila siratal mustaqim. Demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad berupa roh, yaitu Al-Quran, dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidak pernah mengetahui apa itu kitab dan apa itu iman, tetapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba kami. Dan sungguh engkau wahai Nabi Muhammad benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Jadi Rasulullah itu tidak pernah membaca kitab terdahulu, menyadurnya masuk ke dalam Al-Quran. Kalau itu terjadi, dengarkan saya wahai saudara-saudara muslim, kalau tuduhan itu terjadi, maka Al-Quran
akan mengalami revisi-revisian. Kok bisa? Ya, karena disusun berdasarkan hasil penyelidikan, karena disusun dari hasil jiplak kitab orang lain, karena disusun dari hasil pengajaran dari orang lain. Alhamdulillah, Al-Quran sepenuhnya adalah wahyu Allah, sehingga Al-Quran 1400 tahun tidak pernah mengalami revisi. Nah, ini yang terjadi kemudian. Ini fakta, ini real, ini realita yang ada. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Rasulullah itu mengambil dari kitab terdahulu, itu keliru. Mungkin yang dimaksud kisah-kisah. Nah, kisah itu datang dari Allah. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Sebagian aku ceritakan, sebagian tidak aku ceritakan. Jadi kalau ada kesamaan, itu karena sang sumber, yaitu Allah, yang mengutus dan yang menyaksikan para nabi dan rasulnya, menceritakan kembali kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dan penutup para nabi. Coba kita lihat di dalam Al-Quran surah An-Nahl, sahabat-sahabat muslim yang ada di bawah. Ini sudah sering kita sampaikan. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kemudian, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqqa liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Roh Kudus menurunkan Al-Quran dari Allah dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadikan petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Menurut Al-Quran surah An-Nahl ayat 102, Roh Kudus utusan Allah datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewahyukan Al-Quranul Karim. Jadi Rasulullah tidak menyontek, tidak mengambil dari kitab manapun. Ini murni dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan, ma dalla sahibukum wa ma gawa. Kawanmu Nabi Muhammad tidaklah sesat dan tidak pula keliru. Wa ma yantiqu anil hawa. Dan tidaklah yang diucapkan oleh nabimu itu, oleh Nabi Muhammad itu adalah menurut nafsunya, menurut keinginannya. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain yang dilisankan oleh Rasulullah yang berupa wahyu itu hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya melalui Allamahu syadidul quwa, melalui Roh Kudus yang sangat kuat. Kalau Rasulullah sesuai dengan tuduhan itu, berarti dia butuh kelas, dia butuh pertemuan, dia butuh murid-murid, dia butuh kemudian intel, dia butuh asisten, dia butuh orang yang bisa bahasa Ibrani, dia butuh orang yang bisa bahasa Yunani, dia butuh orang yang bisa bahasa Aramaik, lalu menyusunnya kemudian, lalu tersusun. Setelah tersusun, diselidiki lagi, setelah diselidiki ada kekurangan, ditambah lagi, setelah ditambah ada kekurangan, dikurangi lagi, ditambahi lagi, ditambah lagi, dan seterusnya. Alhamdulillah, itu tidak disifati oleh Al-Quranul Karim. Maka wajib kemudian umat Islam itu berbangga. Kenapa? Karena hasil penyelidikan itu akan membuahkan seperti apapun kesempurnaannya, tetap saja akan terdapat kekeliruan. Itu pasti. Coba kita lihat di dalam Lukas 1, data nomor 1 dan seterusnya. Apa yang dikatakan di sana? Theophilus yang mulia, banyak orang yang berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka. Mereka siapa? Tanda tanya botak. Yang dari semula adalah saksi mata. Siapa saksi mata tersebut? Dan sebagai pelayan firman, siapa pelayan firman tersebut? Karena itu, setelah aku menyelidiki, penulis Lukas melakukan penyelidikan, ibaratnya mahasiswa yang lagi nyusun skripsi. Karena itu, setelah aku melakukan penyelidikan atas segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, maka aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu itu adalah sungguh benar. Jadi
Ini seperti surat kabar ini. Surat kabar sebelum kemudian sampai di meja redaksi itu diselidiki, diteliti, diolah, kemudian disusun kata-katanya, dipermak baik informasinya. Habis itu masuk ke meja redaksi. Habis itu diterbitkan, diseleksi dulu. Ya, diseleksi. Ini tak benar. Ini udah bagus ceritanya nih. Ini coba ditambah sedikit ini supaya agak-agak ini. Ini supaya nampak sedih-sedihnya, kamu pasangi, kau tambahi 2 kata, 3 kata dan seterusnya. Itu hasil penyelidikan. Bukan firman Tuhan. Berbeda dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada muridnya yang melakukan penyelidikan. Tidak ada sahabatnya yang pernah sekolah jauh-jauh sampai ke Yunani, ke Romawi, enggak ada. Tidak ada muridnya punya titel dokter, punya titel ahli kitab, enggak ada. Berbeda dengan orang Yahudi, berbeda dengan orang Farisi, mereka bergelar ahli kitab. Tapi apesnya katanya ahli kitab, ahli mobil, ahli kunci, ahli semua ahli penyakit, ahli vitamin, itu mereka ahli. Ini ada yang disebut ahli kitab katanya. Tapi anehnya kitabnya hampir setiap saat direvisi. Saya kira begitu. Sedangkan Rasulullah hanyalah bergelar orang yang dipilih sebagai nabi dan rasul di kalangan bangsa ummi. Bangsa ummi artinya bangsa induk, bangsa yang buta terhadap kitab-kitab terdahulu. Tidak mengerti apa itu Taurat, apa itu Zabur, apa itu Mazmur, apa itu Daniel, apa itu Yesaya, apa itu Yeremia. Tidak ngerti. Sahabatnya tidak ngerti. Rasulullah tidak ngerti. Umatnya nggak ngerti. Nggak paham. Nggak ada yang paham. Tapi seketika kemudian hukum Tuhan menyala-nyala berasal daripada gurun paran. Dari mana itu? Dari Arab Saudi. Sesuai nubuatan Ulangan 33 nomor 2 yang menjadi simbol berdirinya apologet Islam Indonesia. Silakan. Ibu, mohon maaf kalau kepanjangan. Jangan tidur, Bu. Guru Ndajuma, assalamualaikum Iya, teman-teman terima kasih. semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ardi sudah saya kirim di WhatsApp, Bang Ardi. Ngirim apa? Uang. Tanda tangan. Oh, pikir uang. Bah. Siap. Lanjut Ibu. Positif, lanjut. Uang peninggalan Belanda mau. Bisa dijadikan kalung. Terima kasih Bang Ya, Junior. terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Mungkin sampai di sini dulu ya, saya punya pertanyaan. Makasih Ibu positif. Masya Allah. Ibu sehat terus ya Bu ya. Panjang umur. Senantiasa Amin. belajar dan belajar ya. Silakan belajar, dalami Bible baik-baik. Mudah-mudahan besok bisa jumpa lagi dengan kita di sini Ibu. Kalau ada kata yang kurang berkenan, maafkan saya. Saya manusia biasa, sama seperti Ibu juga. Kadang hilaf, kadang salah. Kita saling memaafkan. Tugas saya hanya menyampaikan, tugas saya hanya memberi peringatan. Mau nerima, alhamdulillah. Tidak terima juga nggak apa-apa. Silakan Ibu, ini udah pukul 00:30, saatnya mungkin Ibu untuk beristirahat. Silakan. Iya, makasih. Saya turun dulu ya. Iya, silakan Ibu. Bu, ntar dulu, Bu. Ya, makasih penjelasannya. Bu, jangan meninggalkan diriku, Bu. Saya belum ke Ibu nih. Tadi Bapak, siapa ini Bapak Suma sudah jelas sekali, sudah jelas, saya sudah mengerti, paham apa maksudnya gitu. Kalau Ibu percaya nggak ada penyaliban penebusan dosa, Bu? Kalau penyaliban tidak, cuman kan di Alkitab kan itu penyaliban itu kayaknya ditambah sih. Yang ada kan digantung dalam satu tiang, dalam satu palang gitu. Makanya di rumah saya tidak ada salib karena saya nggak percaya kalau ada salib.
Oh, jadi menurut ibu anaknya Maria itu tidak pernah belum mati sampai saat ini. Dia kan diangkat kan, diangkat ke surga kan, dia kan ada di surga kan, duduk di samping kanan Bapa. Jadi nggak melalui proses mati dulu 3 hari dikubur gitu ya? Yang kalau saya baca ada hari ketiga dia dibangkitkan oleh Allah. Oh, jadi tetap ibu percaya bahwa anaknya Maria itu mati dulu disalib, mati dulu gitu. Iya, karena kan di Alkitab ada ngomongnya seperti itu. Itu menurut ibu itu yang mengendaki dia mati kayak gitu, siapa menurut ibu? Perintah Tuhan gitu, Bu? Sebenarnya sih kalau saya baca Allah tidak pernah tidak pernah menubuatkan bahwa Yesus itu akan dibunuh, begitu kasarnya kan, dibunuh. Tidak ada dinubuatkan, cuma Allah menubuatkan bahwa akan ada akan ada penyelamat, yaitu Yesus kan. Itu yang saya tahu hanya itu. Cuma tapi kalau bilang mati hari ketiga dibangkitkan, yang itu saya baca di Alkitab. Tapi Allah tidak pernah maksudnya merencanakan Yesus mau dibunuh. Terus kalau jadi adapun ya, kalau bukan Tuhan yang merencanakan, terus itu rencana siapa, Bu? itu tidak ada perencanaan. Maksudnya Yesus kan memberitakan kabar baik. Jadi ada yang menganggap dia Tuhan, ada yang tidak percaya bahwa dia itu utusan Allah. Nah, yang orang yang tidak percaya mungkin pada saat itu yang yang bunuh dia gitu. Makanya Yesus kan berdoa kepada Allah kan, ya. Menurut ibu yang membunuh Yesus ini orang sesuai perintah Tuhan. Orang yang tidak senang sama orang yang tidak senang sama Yesus. Jadi dia bunuh gitu ya? Iya. Ibu anggap sebagai penebusan dosa nggak itu, pembunuhan itu, Bu? Begini, kalau penebusan dosa untuk maksudnya misalnya kita punya salah ya, masing-masing pribadi punya salah, bukan itu sebenarnya yang Yesus tebus, bukan dosa kita, tapi yang dia tebus itu bukan yang dosa kita ya kita sendiri yang tanggung masing-masing. Tapi yang saya yang pahami di sini bahwa yang Yesus tebus yaitu yang Adam hilangkan kan. Adam kan diciptakan oleh Allah untuk hidup selamanya, hidup kekal, tidak ada penyakit, pokoknya sempurna, tidak ada penyakit, tidak tua, maka hidup abadi, tidak mati gitu. Jadi waktu Adam Allah bilang jangan kamu makan buah itu, kalau kamu makan buah itu kamu akan mati. Tapi Adam kan tidak taat kepada Allah, akhirnya dia mati. Seandainya kalau dia tidak makan buah itu dia tidak akan mati. Terus apa hubungannya Adam sama Yesus mati, Bu? Tidak akan turun. Ya bagaimana? Terus apa hubungannya Adam Yesus mati disalib? Apa hubungannya? Ya iya, karena dia menebus yang Adam hilangkan, itu kematian. Dia kan kematian kan. Jadi yang Yesus tebus itu bukan dosa kita yang tanggung masing-masing. Jadi misalnya kalau Adam tidak makan buah itu, Yesus tidak akan diutus ke bumi ini. Nyambung. Karena Adam yang bikin kematian itu, ya? Makanya ya. Kok bisa nyambung antara Adam sama Yesus ya, Bu? Iya, kalau misalnya Adam tidak melanggar perintah Allah, dia taat kepada Allah, Yesus tidak akan diutus ke dunia ini. Karena kan kalau memang kalau Yesus gagal, maksudnya tidak memenuhi, kan Yesus berdoa kan di Taman Getsemani bahwa dia berdoa, tapi dia bilang begini, tapi walaupun dia berdoa itu bukan kehendakku tapi kehendak Bapa di surga. Ya udah, menurut ibu. Jadi dia udah, Bu, cukup, Bu, tengah malam. Menurut ibu Yesus menurut ibu Yesus harus mati atau tidak?
Ya dia harus seperti itu, dia harus menaati Allah. Kalau dia Oke. tidak taat berarti dia gagal. Berarti Tidak ada kebangkitan. menurut ibu Yesus mati di tiang salib itu kehendak Tuhan. Bukan kehendak Allah itu. Terus kehendak siapa, Bu? Orang yang tidak senang sama dia, akhirnya dia bunuh gitu. Jadi Yesus hanya pasrahkan ke hidupnya toh. Dia bilang karena Yesus yakin bahwa setelah kematian ada kebangkitan, dia akan dibangkit. Makanya waktu hari ketiga Yesus dibangkitkan oleh Allah kan dan diberi kemuliaan, yaitu duduk di samping yang bunuh kanan Yesus Allah. Dia siapa? dibangkitkan, dia hidup. Yang Ya? bunuh Yesus siapa, Bu? Yang bunuh Yesus. Bagaimana? Yang bunuh Yesus siapa? Yang tidak senang sama dia, yang tidak senang, tentara Romawi kan gitu. Yang akan diperintahkan gitu. Berjasa nggak itu, Bu? Sebenarnya Mereka berjasa nggak dia itu, Bu? Nggak berjasa sih, karena kan dia kan nanti ala yang hukum mereka. Kalau nggak berjasa terus apa gunanya mereka bunuh Yesus? Gunanya Yesus mati buat itu apa, Bu? Sebenarnya bagaimana mau jelaskan? Ya pokoknya yang saya baca gitu, yang seperti itu. Tapi pemahaman saya beda dengan yang percaya Tritunggal, beda. Iya, Yang dia tebus bukan dosa kita. ibu gitu. bukan Kristen kalau begitu. Jangan ngaku-ngaku Kristen kalau nggak Trinitas. Biarin aja. Pak, saya enggak mau bohong. Saya ini Kristen, asli Kristen. Cuma saya pemahamannya baca Alkitab ya seperti itu. Ibu Tapi gereja misalnya mana kalau sih? ada memang, tapi kalau begini Pak, kalau memang ada buktinya bahwa Yesus tidak dibunuh gitu kan, enggak usahlah disalib lah, dibunuh gitu. Kalau memang ada aslinya seperti itu, kenapa tidak saya jadikan kayak PR begitu kan? Ya udah ibu masuk Islam aja kalau nggak mengaku Yesus Tuhan. Kok repot sih? Nggak bisa juga Pak, kita juga harus seperti tadi saya bertanya sama Pak siapa ini, Pak Suma kan, makanya saya tanya, apakah memang di Islam seperti ini kan tadi kan dia sudah jelaskan, saya Pak, begitu ya kan, kita nggak boleh langsung Jangan gini loh kalau Bu, misalnya ibu yang cantik yang baik, ibu jangan menafsirkan sesuai dengan pola pikir ibu. Jangan gitu Harusnya lah, ibu Pas. Biarin dulu, Pak. Biarin dulu, Pak. Mau itu. Bang Arif biarin. kita berbicara berdasarkan Alkitab loh Bu. Jadi yang tertulis di Alkitab itu, ibu kan kalau memang ibu Kristen membaca semua dari Kejadian sampai Wahyu, Yesus itu disalib, terus ibu menyangkal Yesus itu disalib, mati, bangkit, naik ke sorga. Itu ibu menyangkal, terus ibu mengaku Kristen. gini, saya kan tidak menyangkal kalau dibunuh. Tapi tidak disalib kan sama, cuma Akan? apanya beda kan, satu disalib, satu dibunuh kan, saya yang jelas dibunuh kan gitu. Itu di mana kitab ibu? Di mana? Coba. Ada itu saya tidak bawa Alkitab. Di Aduh. Keluaran itu bahwa Yesus Bukan di Keluaran. Yesus itu mengenai perjanjian baru dari Matius sampai Wahyu. Yo, nanti kan kata salib itu ada di perjanjian baru kan, waktu perjanjian lama kan tidak ada. Ya kalau di perjanjian lama ya nggak ada lah ya, orang Elohim Yahweh Ya belum turun iyalah. di bumi. Sedangkan Yesus kan disalib di perjanjian lama ya, dipantek kan dia digantung dalam satu tiang atau satu palang, bukan. Kalau satu palang kan Pak cuma satu kan. Kalau kan salib kan dua, satu melintang, satu berdiri. Kalau palang kan cuma satu. Betul ibu ini, betul betul. Jangan gini loh Bu. Ibu jangan menyamar, atau ibu agama Buddha, Hindu gitu loh. Pak, apa untungnya saya menyamar? Apa untungnya saya bertanya kalau saya Ya masalah menyamar? untungnya, ibu nggak punya dasar. Kan kalau kami Kristen Trinitas, Yesus itu disalibkan, mati dan dikuburkan, Nah, saya bangkit tanya pula dari Bapak, antara orang mati. saya tanya Bapak, kalau misalnya punya data, kata-kata Tritunggal ada nggak di Alkitab? Kan nggak ada. Jadi ibu, gerejanya nggak ada dibilang Yesus mati di kayu salib, bangkit pula dari antara orang mati, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Emang nggak ada? Ya, saya kan berdasarkan Alkitab, bukan berdasarkan gereja.
Bukan dia di Alkitab kan itu berdasarkan yang diambil dari Alkitab gimana sih? Iya, saya kan ambil di apa kan waktu Yesus dibunuh kan bukan disalib Pak, di satu apa tiang, satu palang gitu. Ah, ada ngawur ibu, ngawur nggak Kristen ibu, nggak Kristen ibu. Terus saya mau bilang bagaimana kalau di Perjanjian Lama bilang begitu tidak ada kata salib kan begitu. Betul Emang ibu ini. Ibu Betul, gereja ini, di mana? Pas. Ibu gereja di mana? GBI, karismatik. Pas betul ibu ini. Di Bible itu nggak ada kata salib. Aduh, Nggak ada, nanti di Perjanjian Lama baru mereka taruh salib situ. Sedangkan di Perjanjian Lama kan bilang dalam satu tiang, dalam satu palang, artinya satu. Kalau kan salib kan dua, satu melintang, satu berdiri. Jadi disulai ya bu ya. Disulai ya bu ya. Disulai di atas pohon. Kalau itu yang di atas pohon itu apa? Yudas yang bunuh diri. asli kalinya ibu. Ngaku Kristen tapi nggak jelas. Aduh, yang kayak gini lah. Kurasa ibu udah pernah tes AQ. Ibu udah pernah tes AQ. Tidak perlu tes AQ Kak Pak. Yang penting ada di Alkitab atau faktanya ada di Alkitab Kang. Gitu. Yang ibu bilang blunder semua. Ibu bilang Yesus gak mati di salib. Iya, Terus tapi ibu dia ngaku kan Kristen. memang bukan disalib di satu tiang. Kalau disalib kan, kalau salib kan Pak itu kan dua tiangnya. Lawan bu, lawan Ngerti bu. nggak? Iya terus lawan bu, nggak apa-apa. Ibu gereja mana? Ibu gereja mana? Konsep ibu gereja mana bu? Saya Protestan. Iya, Protestan itu Nasrani, Katolik sama Protestan. Iya ibu. Sinodenya di mana? Gemim. Ini. Gemim, gereja Minahasi di Gemim, tahu Gemim? Gereja Minahasa di Injili. Tapi saya sudah jarang masuk, hampir nyaris tidak masuk karena apa? Ya nggak bisa Tidak lah, sesuai orang dengan ibu bukan Alkitab. pengikut Yesus yang nggak masuk lah. Maksudnya saya sudah jarang masuk di gereja. Ya sama Hampir saya nyaris kayak tidak. saya bu, pas yang dibilang ibu nggak masuk, saya aja nggak masuk masjid ya karena saya nggak Islam gitu loh, sama karena ibu nggak Kristen makanya, tapi ibu ngaku-ngaku Kristen gitu loh. Saya Kristen, asli Kristen, tapi pengikut Yesus bukan pengikut pendeta. Itu maksudnya? Wah mantap, skakmat itu. Skakmat itu. Iya, ibu nggak Kristen, ibu nggak Kristen, nggak pengikut Yesus. Ini aja Pak, kita tidak perlu kita mau mau berdebat. Tapi saya tanya sekarang Bapak, kalau Yesus itu Allah atau bukan? Ini adalah Elohim yang menciptakan langit dan bumi, Allah, ilahi. Yesus. Yesus itulah Allah. Aduh, itu sudah kita sudah tidak mau ngobrol dengan Bapak. Itu aja sudah, apalagi yang lain lebih salah lagi kalau Bapak mau jelaskan. Kan ada dasarnya Filipi 2:5-11. Yohanes 13:13. Yesus itu diutus oleh Allah. Kalau begitu kalau diutus berarti ada yang mengutus. Nah, di saat Yesus diutus ke bumi, berarti Allah masih ada di langit, ya kan begitu? Baca Filipi 2:5-11 itu aja baca ibu dulu. Aduh Pak, enggak perlu dibaca. Itu Kalau mau Bapak itu sudah jangan bilang dibaca Yesus itu bu, itu Allah mama. sendiri. Tuhan itu Tuhan mengosongkan diri itu bu, jangan dibaca itu bu. Kejar terus bu, ada pengutus ada diutus, kejar bu. Iya. Utus berarti ada yang mengutus. Ibu udah lama loh di Komal-Komal ini udah tahu saya. Ibu selalu mengaku Kristen. Ini ibu udah lama. Iya, memang saya Kristen. Mana ada ajaran Kristen? Dibilang Yesus gak disalib, Mana? gak mati. Nah, saya tanya sekarang Pak, mana ada ajaran Kristen menganut Tritunggal, sedangkan tidak ada Tritunggal di Alkitab? Bagaimana Pak? Ya, Apalagi itu kan- bilang Yesus itu Allah, tidak masuk akal itu.
Tak satu pun di Alkitab bilang tak satu pun yang pernah melihat Allah. Nah, kalau Bapak pinter jeli, nah waktu Yesus turun ke bumi kan dilihat oleh manusia, berarti dia bukan Allah. Allah tidak pernah mati, Yesus kan pernah mati, berarti Yesus bukan Allah. Baca Yohanes 13 ayat 13. Nah Yesus saja bilang begini, sembahlah Allahmu, dia menekankan sembahlah Ya Allahmu. memang dia Berarti mengatakan jangan karena dia masih di bumi sembahlah Allahmu, dia Elohim itu. Artinya supaya tidak kepada Allah lain. Berarti kalau gitu Yesus bohong dong. Apa kata Yesus waktu di bumi bohong? Kalau saya Yesus itu jujur, sembahlah Allahmu artinya jangan sembah saya, sebab Allahku dan Allahmu sama. Oh iya, udahlah. Yang penting udahlah. Banyak belajar ya Bu ya, banyak belajar ya. Baca dulu ya dengan baik ya. Hadirkan Roh Kudus, Roh Allah. Sebelum baca Alkitab, hadirkan Roh Kudus. Pas kalah sama ibu-ibu. Ya gimana ibunya nggak baca firman dengan benar ya jadi begini kan? Mas, yang gini Pak, saya tidak mau bilang saya yang benar atau Bapak yang benar. Kan ada penonton yang menilai, ya kan begitu? Bukan penonton ini jadi penilainya. Kalau ini cuma muslim ini. Dia yang komen ini kalau dibilang ibu bukan jadi ini tolak ukur kebenaran gimana sih? Betul Ibu itu, betul. Betul sekali, Bu. Hanya orang gila yang ngomong bahwasanya yang mengutus itu sama dengan yang diutus, hanya orang gila, Bu. Betul memang, Bu. Bu, tanya Kepas Bu, pengutus dan diutus sama atau beda Bu? Tanya Bu. Mana Kepas? Apanya lagi? Udah jawabannya tetap Yesus adalah Tuhan. Gak usah lagi Bu. Nah, Masalahnya waktu gini loh Yesus kan- Bu. Kamu itu gini, jangan gampang sekali. ngaku Kristen gitu loh. Kamu begini Bu, Ibu mampu membohongi diri Ibu gitu loh. Pak, saya mau lihat KTP saya. Nggak perlu KTP. Ah. KTP itu bisa masih agamanya Kristen tapi dia Islam atau Islam tapi Kristen. Mana bisa, Kucluk. Jadi bagaimana Nggak cara bisa lah, membuktikan? ngarang aja. Kalau Kenapa Kristen nggak ya bisa? Kristen, kalau Islam ya Islam. Ayo coba kau Ada bikin sekarang. KTP-nya, mau bukti, saya kasih tunjuk, mau nggak? Ya kasih, mana? Kapan kita ketemu? Supaya saya kasih tunjuk dia Kristen tapi Kasih sekarang. KTP-nya Islam. Ya kasih sekarang, mana? Nggak sekarang lah. Enggak sekarang. Jadi jangan nggak gini loh. Kita aja berbohong. Gini Pak, kan Pak Acaranya gini apa kan sih? waktu Yesus kan diutus oleh Allah. Dengar dulu Pak, Yesus kan diutus oleh Allah berarti ada yang mengutus. Jadi otomatis Allah masih ada duduk di tahta itu. Buktinya waktu Yesus di apa itu di apa itu? Dibaptis kan, maka terbukalah langit. Nah, yang berteriak di atas itu siapa? Tuh, jawab pas. Ya Matius ilahi 3. nyala. Aduh. Yang berteriak di atas itu siapa? Sedangkan Yesus kan ada di bawah. Yang berteriak itu di atas siapa? Itu udah kami bicarakan sama kemarin sama Bang Juma. Ya lu jawab lah Itu pertanyaan Allah ibu itu. Jawab pas, siapa itu? Siapa yang di atas itu? Itu Maka ilahi, makanya ibu nggak ada konsep Trinitas, ibu bukan Kristen gitu loh. bagaimana mau kasih konsep Trinitas sedangkan di Alkitab tidak ada, tidak berdasarkan Alkitab? Gimana sih? Itu yang Itu, Pak. itu yang di langit itu ya ada Allah ilahi, ada Roh Kudus, ada Yesus, itulah anak Allah. Yesus ada. Yesus yang di bawah itu yang dibaptis siapa? Yang dibaptis di bawah itu siapa dan kalau bukan Yesus? Ya kan dia rekarnasi dari ilahi. Nggak, Tapi ada kan- nggak ayatnya kalau ada nggak ayatnya kalau reinkarnasi? Itu kan Bapak kan ngarang itu kalau reinkarnasi itu kan nggak ada di Alkitab. Makanya dibaca Filipi 2:5 sampai 11 gitu loh, baca Alkitab. Katanya Kristen. Iya Kristen, makanya saya jelaskan Bapak. Ya, Waktu makanya Yesus dia dibaptis, mau kan baca. Yesus kan ada di bawah. Terus yang berteriak di atas itu siapa? Inilah anakku yang kukasihi. Kan siapa itu yang berteriak kalau bukan Allah? Kan Allah itu dia yang mengutus Yesus ke bumi, kan begitu? Tahu lah tuh gimana ibu. Menyerah Waktu lahir. si Kepas menyerah.
Masalahnya lebih enak diskusi sama yang langsung agama Islam ini ngaku Kristen tapi nggak ada Trinitas. Yesus nggak mati di kayu salib. Gila. Ya Jadi- enggak lah. Saya kan berdasarkan Alkitab, bukan berdasarkan Jadi Pak apa ini Kepas. Kan Kristen? begitu. Ibu nggak saya larang mau agama apa, tapi jangan ngaku Kristen tapi nggak Trinitas gitu loh. Memang saya bukan Trinitas saya, karena kan tidak ada di Alkitab. Kalau ada pun tertulis, kalau ada tertulis Trinitas di Alkitab, saya mau percaya, tapi nggak ada. Coba Bagaimana aku tes memaksakan dulu Unyi sesuatu Nyali yang berdua tidak ini. ada? Coba aku tes Unyi Nyali berdua ya. Waktu Yesus dibaptis, Matius 3 kan 13-17. Ada Yesus dibaptis di bumi. Ada suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi. Pertanyaan kedua nih Ibu Positif sama Kepas. Yang manakah yang Anda sembah? A. Yang Bapak di surga, B. Yang dibaptis. Ibu dulu. Kalau saya yang Bapak di surga, yang kalau saya. Oke, baik. Kepas, yang mana yang Anda sembah? Sama itu keilahiannya kan nggak hilang, dia ya Yesusnya yang mau disembah, ilahi itu. Yang mana yang dibaptis apa yang di surga? Itu sama-sama itu Sama-sama katanya, Bu. Ya nggak sama lah. Ya nggak sama lah, ibu nggak tahu Trinitas. Dia yang ya iyalah Pak, nggak sama Pak. Itu 100% tidak sama. Yesus itu diutus. Kalau ibu yang mengutus bohong ya, Allah. iya mohon maaf ya Bu ya. Kalau ibu bohong ya, ini lagi komal nih. Ini 4.000 orang mendengar. Ibu kalau Iya, bohong ibu, nggak apa-apa. ibu celaka ya. Ya, yang celaka saya tuh di situ. Saya tidak mau bilang kamu celaka atau saya, tapi Enggak, karena ibu bohong enggak. Kita bertaruh masa sih ya. bohong? Enggak, ini aja Bu. Kalau ibu bohong, ibu bilang Kristen, ibu enggak Trinitas. Kalau ibu menyangkal Yesus sebagai Tuhan, tapi ibu bilang ibu Kristen, ibu celaka ya. Ya. Kalau tadi Islam mengaku tidak Kalau mengikuti bapak yang Yesus, kalau bapak yang salah gimana? Disambar petir dia, Bu. Disambar petir dia. Ibu, ini tadi mak bukan begitu. Kalau tadi misalnya nih, di sini semua ada Bang Juma, ada Bang Hendy, dia nggak ngaku Yesus Tuhan nggak apa-apa. Memang sudah ketahuan gitu loh. Mereka Gini, nggak Pak, ya. bohong. Begini Pak Yang, itu masalah kalau ada orang Kristen bukan menuhankan ya, mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Saya ambil tengahnya ya, tidak ada masalah. Tapi dia bukan Allah. Kan di Alkitab bilang kalau kita memperhatikan Oke. perut kita kan bisa menuhankan perut kita. Kalau kita Iya, menyembah oke, misalnya baik. menyembah misalnya pohon atau batu, bisa dikatakan Tuhan kalau yang menyembah itu. Oke, baik jadi Bu. kalau Anda Berarti Ibu udah mengatakan bukan Yesus- Kristen ya, karena Ibu udah konsep berpikir kita, bertuhan kita ada beda ya. Berarti oke, nggak apa-apa. Aku jawab ya Ibu ya. Tidak masalah begini Pak, kalau Bapak bilang Yesus itu Tuhan, tapi kalau pengertian saya Tuhan itu Tuhan. Kata Tuhan itu tidak selamanya dia Allah kan begitu. Oke. Jadi dia Ibu Tuhan. Kristen? Tuhan. Ibu Kristen? Kristen Oke. asli. Asli. Ibu mengakui Yesus sebagai Tuhan? Dia Tuhan tapi bukan Allah. Ya, saya kasih ambil tengahnya. Konsep. Ya udahlah. Pokoknya itulah. Kalah si Ya udah, Kepas. Kalah sama itu- ibu-ibu. Tuhan itu Tuhan. Tuhan itu Pak sebenarnya itu Tuhan bukan Tuhan. Ya, berarti Tadi- kan tahu kan? Berarti Ibu bukan Kristen. Kan Nggak apa-apa. mungkin yang tulis ini percaya juga Tritunggal makanya tulis Tuhan di situ. Begini loh, saya udah komal dua bulan ini. Kalau umat Muslim mengatakan itu sama saya no problem gitu loh, nggak masalah. Makanya saya tetap betah di komal karena memang beda keyakinan. Masalahnya ibu mengatakan Kristen gitu loh. Kristen memang, saya mau bilang Islam padahal saya bukan Islam, gimana sih? Oh, dapat lawan berat ini malam Kepas. Nah, makanya Yesus waktu diangkat ke surga, dia tidak duduk di tahta Allah kan karena ada Allah di situ. Dia duduk di samping kanan Bapa. Kan kentara sekali terpisah kan? Bapa Betul. duduk di tahtanya. Tahta Allah ada, tahta anak domba kan berarti ada dua tahta di Udah. situ. Udah supaya langsung dibuat Ya. acara ini. Tadi kan ada mualaf, asadu. Enggak boleh Sadu. gitu, Pas. Enggak, jangan paksa orang. Tidak
Bang Endi, lebih bagus Bang Endi sama saya daripada dia karena dia ngaku Kristen. Kalau Bang Endi jelas nyata. Kamu belum pernah dapat Pras Donald ya, ditabok lu pakai Bible kalau Pras Donald datang. Lebih aneh ini bandingannya yang saya ikuti Komal benaran loh. Begini saja Pak, coba Bapak Kepas merenung, hilangkan itu, maksudnya pikiran Bapak murni, hilangkan, anggaplah Bapak Hilangkan tidak bintang kenal timur, Bu. agama. Bilang Bu, bilangkan hilangkan bintang timur Lucifer gitu bilang. Iya, hilangkan dulu itu bintang timur dengan trikun. Jangan ajar-ajari Bang Endi, nggak tahu dia itu Bang Endi, nggak tahu ibu ini. Bang Endi jangan diajar-ajari. Enggak betul itu Pak. Coba Bapak merenung bahwa oh Yesus Yesus diutus oleh Allah. Oh berarti begitu, Yesus ada yang utus gitu. Berpikiran seperti anak-anak yang kayak murni gitu Pak. Pasti Bapak. Iyalah, kembali kepada ibu lah. Artinya ibu udah mengatakan itu Yesus bukan Tuhan tapi agama ibu Kristen, nanti ya pembalasannya kepada ibu lah nanti. Iya, masa sih saya mau bohong? Kali Tapi ini itu udah yang sebenarnya itu. Kita punya Alkitab itu Pak benar sebenarnya, cuma ya Tritunggal sudah kasih muter sana, muter sini. Kalau terus menjelaskan Alkitab tidak pernah nggak pernah nyampe. Tapi terus ujung-ujungnya ditanya siapa itu Allah? Siapa itu Yesus? Itu Allah sendiri. Yesus kasihmu baik, Yesus namamu indah. Dan gitu lah Kepas. Buang doktrinmu Kepas. Coba saya tanya berdua nih, Bu, kalau mau selamat sampai di surga, Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? Dia utusan Tuhan itu. Aduh. Kepas? Tuhan lah, dia kan Tuhan. Ya berbeda. Oh, orang dia nggak mengakui Trinitas, Bang Endi. Begini, makanya saya bilang begini, saya ambil tengahnya. Tidak ada masalah mau panggil Tuhan, tapi dia bukan Allah, bukan yang maha kuasa. Gitu. Ya, Nggak apa-apa. nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Kalau saya kan saya bilang saya 2 bulan di Komali ini sama beda keyakinan, masih saya kenapa? Tahu saya kalau ibu kan ya ibu oke lah, saya bilang ibu Kristen, tapi kan malah lebih parah lagi Bu yang saya hadapi daripada yang Islam. Ibu, menurut Maksudnya Ibu, parahnya di mana ya? Bu, menurut Ibu Tuhannya Maria itu siapa, Bu? Ya Allah. Ya. Bapak di Kepas. surga Tuhan. Ya, Kepas, Tuhannya Maria siapa, Kepas? Yesus lah Allah itu. Yesus. Wih. Tuhannya Maria katanya Yesus, Bu. Aduh. Ya nilai sendirilah. Omelin, Bu. Masa ada ibu menuangkan anaknya? Omelin, Bu, si Kepas, Bu. Omelin. Setia Iya, setialah sampai mati. Menjadi sakatonik ABC. Apa Maria kan kalau Maria mengandung Allah, berarti Maria lebih hebat dari Allah kalau begitu. Gimana tuh, Pas? Jawab, Pas. Oke, baik. Oke. Dari kata-kata ibu ini sebenarnya ibu nggak Kristen lagi sebenarnya. Oke. Apa yang disampaikan ibu itu tidak saya bilang juga salah. Kenapa? Secara ke manusia kita memang tidak logika. Kenapa sih ini anak dilahirkan, Iya. terus merasa Tuhan? Iya. Nah ini kan manusia kan dari bilang Ustadz Hanafi tadi, kalau ada tadi Kepas yang membilang kau Tuhan, gimana? Ya ku bilang ku masukkan dia dalam karung, ku buang dia ke dalam laut karena ngaku-ngaku Tuhan, kan gitu. Ini kan konsep cara berpikir manusia. Kalau berpikir monyet gimana? Ya lebih parah lagi, itu nggak punya roh. Jadi anaknya Maria Tuhan ya? Iyalah. Anaknya Maria Tuhan katanya, Bu.
kan Allah bilang begini, inilah anakku yang kuutus, kan begitu. Nah, kalau misalnya Allah bilang inilah anakku yang kuutus, terus dia turun sendiri, berarti Allah kamu bohong kalau begitu. Ya nggak apa-apa. Kalau ini nggak Kena apa-apa. lagi sih Kepas. Makanya udah saya bilang. Lebih baik sebenarnya saya ngomong sama Ustadz Alif, Bang Juma, Ustadz Arif, Bang Hendy, jelas. Gua nggak disebut kampret. Bang Ardiansa, bukan Bang Kores. Artinya gini, maksudnya ketahuan loh, kayak seperti gini. Kita melawan Belanda penjajah jelas daripada bangsa kita sendiri gitu, nggak ketahuan. Ngaku-ngaku abdi negara tapi korupsi. Kira-kira begitulah ibu sekarang ini posisinya. Mungkin cuma Bapak yang beberapa orang di sini, mungkin cuma Bapak yang ngomong begitu karena Bapak tidak mau terima yang kenyataan. Ya makanya kan udah saya bilang Bu, ibuku yang cantik, yang baik, kan udah saya bilang sama ibu, kalau Islam pun ibu nggak masalah atau Konghucu Buddha, tapi masalahnya Kristen itu konsepnya Trinitas, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu loh Bu. Saya nggak menyalahkan Iya, ibu ayatnya kalau di mana? Islam Pak, saya mau tanya Buddha, ayatnya di Hindu. mana? Ayatnya di mana itu? Kalau ada ayatnya saya mau percaya. Kan tidak ada kan? Ada ayatnya nggak itu? Nggak ada kan? Ada Bu di konsili Bu, konsili Nicea. Ya. Jadi saya rasa Pak Kepas juga harus merenung bahwa Alkitab kita itu adalah kebenaran. Jadi apa yang dikatakan dalam Alkitab itu benar. Yesus berkata benar, Allah berfirman itu benar. Tapi yang saya lihat Bapak ini tidak percaya Allah dan Yesus malah. Karena apa yang Allah kata sampaikan, apa yang Yesus sampaikan, Bapak selalu bilang, oh begitu, begini. Selalu berdalih. Gitu. Yesus Kalau itu saya enggak. Allah. Aduh. Di mana Yesus itu Allah? Bukan. Yesus itu utusan Allah. Allah tidak pernah berubah. Ada kan di Alkitab kan Allah tidak berubah. Tuhan Maksudnya Yesus tidak berubah jadi tidak manusia. berubah, tidak berubah, Itu tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Kalau tidak berubah berarti dia manusia dong. Maksudnya Iya dong. itu lagunya itu Bang Hendy, dia dari menciptakan dunia jagat raya sampai hari kiamat nanti tidak berubah, makanya akulah Alfa dan Omega. Berubah dia. Pas dilahirkan masih bayi, giliran udah 30 tahun udah dewasa, berubah dia. Iya Bu ya, berubah ya Bu ya. ya. Tadinya nggak bisa jalan, lama kelamaan bisa jalan. Tadinya nggak bisa lari, lama kelamaan lari. Ibu Tadinya memang nggak asli bisa. lahir dari Kristen ya Bu ya, lahir dari Kristen, dari lahir. Ya. Dibesarkan Kristen juga terus Ya. rajin gereja. Tapi kan seraya kita sekolah, seraya kita besar kan pasti Ya. kan kalau anak-anak kan apa yang orang tua kita anut ya kita ikut-ikut saja, tapi seraya besar kan kita bisa berpikir kan, oh kok bisa bilang Yesus itu Allah. Yesus kan itu diutus oleh Allah. Kalau dia Allah, kenapa dia itu kan dia kan dicobai Allah kan, di Alkitab bilang tidak satu pun yang bisa mencobai Allah kan. Nah, karena setan itu tahu Yesus itu bukan Allah, makanya dia cobai. Makin ya. Ya. Iya. Bu, yang mati di tiang salib itu Tuhan atau manusia Bu? Manusia lah. Ya pas, yang mati di tiang salib manusia atau Tuhan? Udah sepaham Bang Hendy sama dia, ngapain aja Bang tanya kalau dia. Bang Hendy. Dia kan sempat hampir apa kan, Yesus kasihan waktu dia dia kan sempat ada kekecewaan bahwa dia Allah mengapa engkau meninggalkan aku, kan begitu kan. Iya betul Bu. Kalau di surga itu Bu, Yesus itu masih anaknya Maria ya?
Ya, mm, tetaplah masih dia kok yang melahirkan dia kan? Pintar ibu ini. Coba tanya Kepas bu. Coba tanya Kepas. Pasti jawabannya beda. Pas. Udah tanya Kalau ibu. Kepas, Literal bumi katanya. Bu, Petra Kepas itu Yesus di surga masih anak Maria ya? Ya masih gimana? lah dia kan. Tidak bisa, itu sejarah kan sejarah membuktikan itu bahwa itu bukan bohong. Kita mau bohong lagi. Itu sejarah membuktikan bahwa Yesus lahir dari kandungan Maria. Pas lu kejawab ibu ini, itu masih anak Maria atau bukan lagi? Nggak bisa lagi Bunda Maria mengaku ketika Yesus sudah bangkit naik ke sorga, nggak bisa lagi Bunda Maria mengklaim yang di sorga itu Allah itu anaknya. Dia hanya perantara Ada nggak sementara. Ada nggak ayatnya? Kalau ada ayatnya saya percayalah. Kalau Kefas punya ayat itu boleh saya bisa percaya. Ya baca Ada nggak ayatnya bilang begitu? baca Filipi 25 sampai 11. Coba baca. Enggak, yang di surga ini menurut Kepas bu, anak Maria udah hilang. Menurut Kepas, anak Maria udah hilang katanya. Kan kalau dia di bumi, kalau dia di surga tetap Yesus kan? Namanya kan tidak berubah, tetap Yesus. Betul, pintar ibu ini. Ya. Kena lo pas di sini. Apa-apa. Kena lo sama ibu lo. Aduh, udah Bang Endi aja lagi bicara. Kalau ibu ini udah lebih parah dari Bang Endi. Loh, ibu ini masuk akal loh. Ini anak orang jangan dihilangin pas. Menurut ibu ini tetap anak Maria dong di surga. Kalau Kepas, Kepas mengatakan anak Maria udah hilang. Bukan lagi anak Maria itu bu, kata Kepas. Ya. Biarlah Kepas berhalusinasi. Halusinasi. Ampun kau pas sama ibu-ibu, ampun kau, ampun dulu. Ibu udah baca dari Kejadian sampai Wahyu, udah semua dari awal sampai pada mula pertama Allah menciptakan sampai apa? Sampai Wahyu. Udah? Gini Kefas. Udah tuntas? Begini Kefas. Jujur. Jangan, tunggu dulu, jujur Ya. itu aja dulu. Jujur. Kepas tidak mungkin saya maksudnya bilang Yesus itu bukan Allah kalau saya tidak membaca semua. Kalau saya hanya baca satu perikop, tidak akan mungkin saya dapatkan itu. Saya pasti seperti kamu. Masalahnya beda ya cara berpikir. Nyerah dia. Masalahnya Kapok dia beda. Kepas. Nyerah ya. Nyerah pas. Atau tes dulu, tes kejujuran. Ibu sama Kepas, menurut ibu sama Kepas yang menciptakan alam semesta ini A. Bapak, B. Yesus. Yang menciptakan siapa bu? Bapak. Kepas? Satu kesatuan itu Yesus itu Allah. Kesatuan. Dia kan nggak percaya Trinitas. Bang Handi, aku mau tanya dong Bang Handi. Iya. Ah, kalau menurut ibu sama Kepas nih berdua ya, Yesus itu pencipta alam semesta bukan? Iya. Berarti yang pencipta alam semesta Yesus ya, betul ya? Iya. Oke, kalau ibu? Kalau Yesus bukan pencipta alam semesta, yang pencipta alam semesta itu Allah. Siap. Di Kejadian 1 kan bilang kan pada mulanya Allah menciptakan, ya kan? Bukan pada mulanya Yesus menciptakan, kan tidak. Ya, Itu kan jelas, betul. sangat jelas. Sekarang saya tanya Bu, yang mati di tiang kayu salib itu pencipta alam semesta atau ciptaan? Kepas dulu deh. Ciptaan. Nah, ciptaan Ibu cepat. Kalau Kepas? Dia Elohim Yahweh. Nah, nggak nyambung kan? Masa pencipta mati? Aku tanya yang mati di tiang kayu salib itu pencipta atau ciptaan? Bingung Bu dia Bu. Ayo Pas. Ya itulah tadi. Itulah. Iya, yang mana? Pencipta mati berarti? Enggak lah, kan dagingnya aja yang mati. Ilahinya kan di sorga.
Dagingnya tuh Yesus bukan? Iya, dagingnya Yesus, Nah, tapi kan berarti ciptaan. keilahiannya kan di sorga. Ya, yang pertanyaan saya, yang mati di tiang kayu salib itu pencipta atau ciptaan yang mati itu? Dagingnya aja yang mati, tapi kan Iya, keilahiannya dagingnya tuh ciptaan atau pencipta? nggak ada mati pencipta. Bagaimana mati Oh, Allah? ya udah. Berarti yang mati di tiang kayu salib itu ciptaan ya? Bukan masalah ciptaan ini. Coba, ini bukan masalah atau nggak masalah. Pertanyaan saya, yang mati di tiang kayu salib itu apakah A, pencipta, B, ciptaan, yang mana? Pas. Filipi 2:5 sampai Mulai deh. 11 itu jawabannya. Enggak, Pas. saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, yang mati di tiang kayu salib itu A, pencipta, B, ciptaan, yang mana? Itu enggak pertanyaannya nggak bisa dijawab. Iya. Tapi ibu bisa menjawab. Coba tanya ke ibu Pak biasa. Tanya ke ibu coba. Iya, gimana Bu? Pertanyaannya, Itu tadi, yang mati di tiang kayu salib itu pencipta alam semesta atau ciptaan? ciptaan. Selesai, simple. Nah, sekarang aku tanya ke Kepas, Pas. Yang mati di tiang kayu salib itu pencipta alam semesta atau ciptaan? Itu Pak Ustadz pertanyaan Yang susah tidak kali harus aku gak bisa dijawab. jawab. Gitu ya? Pertanyaan disalahkan. Kok pertanyaannya yang disalahkan gimana sih? Iya Karena kan cuma gini loh. ini Pas, Kepas. Katamu tadi, kamu yang bilang Yesus itu pencipta alam semesta, kan gitu? Sus Yesus, mana Ustadz Atta? Pas, jawab dulu Pas. Lu tadi bilang bahwasanya Yesus itu pencipta. Oh iya, Yesus itulah pencipta alam semesta. Nah, pertanyaan saya, yang mati di tiang kayu salib itu Yesus bukan? Iya. Nah, berarti Dagingnya. pencipta alam semesta kan? Enggak, keilahiannya kan di sorga. Loh, berarti Yesus yang Tapi kan dia mati. punya kuasa. Berarti Yesus yang mati di tiang kayu salib itu bukan pencipta alam semesta kan? Dia kan pencipta alam semesta, tapi keilahiannya di sorga. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Gurunda mau masuk nggak? Gurunda semua. Aduh, ya Allah, kenapa sih kayak gini? Kan simple toh. Jadi yang mati di tiang kayu salib itu sebenarnya pencipta atau ciptaan sih, Kepas? Keilahiannya kan di sorga. Saya nggak Badannya tanya kan itu. tempat manusia. Saya nggak tanya itu. Jangan menjawab sesuatu yang nggak saya tanyakan, dan Kepas. saya nggak mau menjawab pertanyaan yang Oh ya udah, nggak bisa jawab, Bang Handi. Udah, lanjut Kepas yang lain. ini merugikan negara saja ini Kepas. Ya lanjut Gurunda. Afwan Gurunda ya. Menghabiskan So beras Yesus, aja. itu Ustaz Tata datang. So Yesus, Menghabiskan beras aja nah ini. Masa ada isi kepala nggak dipakai? Hanya Dia dipakai jadi aksesoris. nggak mau jawab dia Gurunda. Masa ibu ini lebih rasional? Kepas. Bagaimana lah mungkin pencipta mati di atas tiang salib? Sesuatu yang tidak masuk akal. Sejatinya agama itu membuat kita berakal. Agama itu mengajak kita mengenal kebenaran. Bukan agama kita semakin membuat kita gila. Sekarang serba digital. Internet di mana-mana. Komputer itu canggih. Sejatinya manusia itu lebih canggih dari komputer. Ini Anda malah hidup jadul, lebih jadul daripada ayam. Ayam bagus, dia tidak dikasih akal. Saudaraku Kepas ini dikasih akal, tapi hidupnya, andai saja itu ayam bisa bicara,
Lalu ayam itu didekatkan kepada sapi, lalu ditanya, wahai ayam, ini menurutmu sapi atau kambing? Ayamnya akan mengatakan sapi. Kenapa? Karena yang nampak itu memang sapi. Nah ini saudara, sudah diperlihatkan Maria melahirkan manusia. Jelas itu, masih ada saja menganggapnya Tuhan. Berarti andai saja ayam itu bisa sekolah, tamat SD, SMP, SMA, maka ayam itu lebih bagus, lebih pintar daripada saudara Kepas. Kenapa? Karena Kepas diberi akal tapi tidak dipakai akalnya. Coba. Tuhan itu maha menghidupkan, maha mematikan. Ulangan 32:39. Jelas-jelas Yesus dihidupkan. Jelas-jelas Yesus dimatikan. Berarti Yesus itu bukan Tuhan. Kamu aja yang memaksakan dia menjadi Tuhan. Kenapa demikian? Karena menurutmu Tuhan itu harus dilihat. Nah itulah celakanya. Padahal alam semesta ini lebih dulu dicipta daripada kita. Berarti pencipta itu ada. Meski pencipta itu tidak dilihat. Sebelum kemudian pencipta menciptakan, tak ada yang ada selain dirinya. Nah, karena Tuhan ini ingin kemudian menciptakan, maka kita ada. Berarti alam semesta ini lebih dulu ada daripada kita. Nah, sebelum kita ada, alam semesta ini ada. Sebelum alam semesta ada, penciptanya sudah ada. Berarti ada ketiadaan alam semesta, sedangkan yang mengadakan itu sudah ada. Sebelum kata ada itu ada. Jadi bagaimana mungkin Anda menolak keberadaan yang ada tersebut hanya karena kamu tidak melihat. Padahal alam semesta ini sudah nyata, ada di depan mata. Nah, saudara Kepas, aku ingin tanya, apa yang ada pada diri Kepas yang merupakan hak milik kepribadian saudara Kepas? Coba. Apa? Apa? Yang Anda punya kira-kira adalah milik kepunyaan atau milik pribadi Anda. Itu apa? Yang ada pada dirimu. Mulutmu. Mana ada? Itu bukan punyamu itu. Itu punya siapa mulutnya Kepas? Ayo. Mulutmu itu punya siapa saudara Kepas? Dari Kepas. Hal sebenarnya itu nggak perlu dipertanyakan hal itu sebenarnya. Loh kok nggak perlu? Saya tanya, mulutmu itu punyamu. Elohim lah, Yahweh. Ah, Elohim yang punya kan? Kamu pernah melihat Elohim itu? Ya nggak pernah. Nah, nggak pernah. Berarti Elohim itu ada meskipun kamu nggak lihat, betul? Iya. Ah, berarti dia nggak perlu datang ke dunia kan? Karena dia memang ada kan? Mati tidak. Mati bijak.